kelewat. Mira, Iya Diren. kamu mau kemana? Mau ke kampus. Kampus. Iya. Hari ini belajar apa ya? Kayaknya belajar CMRR deh. CMR. Iya, betul. Aku mau ke kampus, ayo bareng. Boleh? Ayo. Aku pasangin helm. Iya. Pegangan, Mira. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, memang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dari tadi kamu apa nggak? Materi apa kan? Materi CMRR. CMRR itu apa sih? Aku juga kurang paham sih. Tapi aku lama kita bakal belajar bareng tentang CMRR kali ini. Dan ingin lagi Gimana ya? Ada ide nggak? Ini itu teman-teman kita deh. Kalian lagi ngapain? Masak-masak ya? Bukan, Snabble. Emang apa sih Snabble itu? Metode Snabble merupakan metode di mana saat melakukan penangkapan di suatu populasi, setiap individunya diberi penandaan. Setelah itu, setiap individu telah diberi penandaan akan dilepas kembali di suatu populasi tersebut. Setelah itu, saat melakukan penangkapan kedua di suatu populasi, individunya dilihat kembali apakah ada individu tertanda dari sebelumnya penangkapan pertama. Lalu setelah itu diberi kembali penandaan pada individu yang belum mendapat penandaan. Lalu setelah individu sudah tertanda semua, dilepas kembali ke populasi semua. Nah, metode Snabble yang udah dijelasin tadi merupakan salah satu metode estimasi dari populasi ikan. Nah, metode populasi ikan yang diestimasi tersebut biasa dikenal dengan metode CMRR, yaitu Catch, Mark, Recapture, and Release. Dari metode CMRR tersebut biasanya digunakan beberapa metode lain seperti metode kuadrat, metode CMRR, dan metode Snabble. Penasaran kan gimana metode Snabble dilakukan? Yuk simak video kita nanti. Dadah! Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara pengambilan sampel dan penghitungan populasi menggunakan metode CMRR Snabble. Alat bahan yang digunakan yaitu ada 12 cup, kemudian ada kacang kedelai sebanyak 500 butir, ada spidol permanen untuk menandai kacang kedelainya, dan ada wadah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil sampel secara acak. Lalu diletakkan di dalam piring. Lalu kita hitung dan kita tandai. Selanjutnya, sampel yang telah kita hitung, kita beri tanda terlebih dahulu. Ini boleh dibersihkan dulu. Dubbing aja nggak sih? Kemudian dikocok, jangan sampai jatuh kayak tadi. Terus diambil lagi. Ambil lagi sampel pengolahan selanjutnya. Kemudian Lalu sampel yang sudah diambil ditandai kembali. Nah, sebelumnya di sini terdapat satu sampel yang sudah diberi tanda. Nah, sisanya sampel yang belum diberi tanda kita ulangi beri tanda, dan setelah kita beri tanda kita satukan lagi ke dalam populasi. kemudian langkah tersebut diulang kembali sebanyak N yang diinginkan. Dan sekarang N yang diinginkan yaitu 10 kali. Maka kita lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan yang akan dilakukan oleh teman-teman kita. Dadah! Oke, jadi kita akan melakukan perhitungan dengan metode Snabble. Kita mendapatkan kacang kedelai yang kita analogikan sebagai populasi dari ikan dalam suatu perairan. Dalam metode Snabble ini, kita melakukan penangkapan pertama, yaitu sebanyak 66 ekor ikan. Nah, dalam penangkapan pertama ini, kita mendapatkan 66 ekor ikan, kemudian kita beri tanda pada semua ekor ikan tersebut, kemudian kita lepaskan kembali
ke dalam perairan. Kemudian pada penangkapan kedua kita mengambil sampel sebanyak 45 dan kita melihat sampelnya, ternyata dalam sampel yang kita ambil di penangkapan kedua itu terdapat 3 sampel yang sudah tertanda di penangkapan sebelumnya. Nah, sisa dari sampel yang tidak tertanda itu kemudian kita tandakan kembali. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam populasinya. Kemudian kita lakukan penangkapan ketiga. Di penangkapan ketiga kita mengambil sampel sebanyak 38. Nah, kemudian dari 38 sampel tersebut terdapat 10 yang sudah tertanda dan sisanya kita beri tanda kembali, kemudian kita masukkan lagi ke dalam populasi. Kita lakukan cara tersebut sehingga mencapai sampling ke 10. Nah, sesudah itu kita menghitung semua berapa recapture yang telah kita dapatkan, kita sigmakan atau kita jumlahkan. Kemudian kita perlu menghitung nilai mortalitas dikali Kh dan entropi per C yang akan dijelaskan oleh Hana. Nah, untuk contoh perhitungan, pertama kita menghitung nilai entropi menggunakan rumus sigma M dikali C per sigma R apabila nilainya lebih dari 0,1. Dan apabila nilainya kurang dari 0,1, kita menggunakan rumus sigma M kali C per sigma R plus 1. Untuk contoh perhitungan entropi yaitu ketahui sigma M kali C adalah 54135 dibagi dengan sigma R yaitu 96, maka diperoleh nilai sebesar 563,9062 yang kita bulatkan menjadi 564. Selanjutnya perhitungan MN. Nah, untuk MN kita menggunakan rumus CN-1 plus MN-1 dikurangi RN-1. Nah, untuk contoh perhitungannya kita menggunakan M6 sehingga rumusnya menjadi C6-1 plus M6-1 dikurangi dengan R6-1 menjadi C5 plus M5 dikurangi R5. Nilai C5 adalah 32 dan nilai M5 adalah 157. Selanjutnya nilai R5 adalah 16 sehingga diperoleh nilai M6 adalah 173. Nah, selanjutnya untuk nilai entropi per C adalah diketahui nilai entropinya 563,9062 dibagi dengan nilai C yaitu 66 sehingga diperoleh nilai 8,5440. Capek banget ya hari ini ya. Ya, aku juga capek banget Dilan. Gimana ya? Iya, kamu. Sampai jumpa di. Sampai jumpa lagi. Ya. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, oh girl, I'm gonna show you when you're mine.